Maya duduk di tepi sofa, menatap keluar jendela. Hujan rintik-rintik membasahi halaman rumah mereka, menciptakan suasana yang tenang namun melankolis. Di dalam rumah, suara televisi yang menyala tidak mampu mengalihkan pikirannya. Dia merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton. Setiap hari, dia bangun, menyiapkan sarapan untuk suaminya, Arif, dan kemudian menjalani hari-harinya yang serba sama. Meskipun Arif adalah sosok yang baik dan bertanggung jawab, Maya merasa ada sesuatu yang hilang dalam hubungan mereka. Maya dan Arif menikah selama 5 tahun. Awalnya, pernikahan mereka dipenuhi dengan cinta dan gairah. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi impian dan harapan. Namun, seiring berjalannya waktu, kehidupan sehari-hari mulai mengambil alih. Arif terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sementara Maya merasa terabaikan. Dia merindukan momen-momen kecil yang membuatnya merasa dicintai, seperti kejutan sederhana atau kata-kata manis yang membuat hatinya berdebar. Suatu sore, saat Maya sedang merapikan rumah, dia menemukan album foto pernikahan mereka. Dia membuka halaman demi halaman, mengenang kembali momen-momen bahagia di hari istimewa mereka. Senyuman di wajah mereka, tawa yang mengisi udara, dan harapan yang bersinar di mata mereka. Namun, saat dia menutup album itu, rasa hampa kembali menyelimuti hatinya. Dia merasa seolah-olah dia telah kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Hari-hari berlalu, dan Maya mulai mencari cara untuk mengisi kekosongan itu. Dia mulai mengikuti kelas yoga dan bergabung dengan komunitas seni di kota. Meskipun aktivitas-aktivitas ini memberinya sedikit kebahagiaan, rasa kesepian tetap menghantuinya. Dia merasa tidak ada yang benar-benar memahami perasaannya. Tidak ada yang bisa menggantikan perhatian dan kasih sayang yang dia rindukan. Suatu malam, saat menghadiri acara reuni sekolah, Maya tidak menyangka bahwa hidupnya akan berubah. Dia mengenakan gaun sederhana yang membuatnya merasa percaya diri. Di tengah keramaian, dia melihat sosok yang familiar, Dimas, teman sekelasnya yang selalu memiliki daya tarik yang kuat. Dimas adalah pria yang karismatik, dengan senyuman yang menawan dan aura percaya diri yang membuatnya mudah didekati. Maya merasa jantungnya berdebar saat Dimas mendekatinya. Mereka mulai berbincang, dan Maya merasakan ketegangan yang tidak biasa. Dimas mengingatkan Maya akan masa-masa indah di sekolah, saat mereka sering bercanda dan berbagi cerita. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Dimas tidak hanya mengingat masa lalu, tetapi juga menunjukkan ketertarikan yang tulus terhadap Maya. "Wow, Maya, kamu terlihat luar biasa," puji Dimas, membuat wajah Maya memerah. "Kamu tidak banyak berubah sejak dulu." Maya tersenyum, merasa senang dengan pujian itu. Mereka berbicara tentang kehidupan masing-masing, dan Maya merasa terhubung kembali dengan Dimas. Dia mendengarkan cerita Dimas tentang karirnya yang sukses dan petualangan-petualangannya di luar negeri. Setiap kata yang diucapkan Dimas membuat Maya merasa hidup kembali, seolah-olah dia menemukan bagian dari dirinya yang hilang. Seiring malam semakin larut, Dimas mengajak Maya untuk berjalan-jalan di taman dekat tempat acara. Suasana malam yang tenang dan bintang-bintang yang bersinar membuat momen itu semakin romantis. Mereka berbicara tentang impian dan harapan, dan Maya merasakan ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Dimas menatapnya dengan penuh perhatian, dan Maya merasa seolah-olah dia adalah satu-satunya wanita di dunia ini. "Kadang-kadang, aku merasa hidup ini terlalu monoton," ungkap Maya, tanpa sadar. "Seperti ada yang hilang." Dimas mengangguk, seolah memahami perasaannya. "Aku mengerti. Terkadang kita butuh sesuatu yang baru untuk menghidupkan kembali semangat kita." Maya merasa tertegun. Kata-kata Dimas seolah-olah menggambarkan apa yang dia rasakan selama ini. Dia merindukan gairah, kebebasan, dan perasaan dicintai. Dimas memberikan perhatian yang selama ini hilang dari Arif, dan Maya merasakan ketertarikan yang mendalam. Dia tahu bahwa ini adalah perasaan yang berbahaya, tetapi dia tidak bisa menahan diri. Setelah malam itu, Maya dan Dimas mulai berkomunikasi lebih sering. Mereka bertukar pesan melalui media sosial, berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari, dan saling memberi dukungan emosional. Setiap pesan dari Dimas membuat Maya merasa bersemangat, seolah-olah dia memiliki seseorang yang benar-benar peduli padanya. Dia merasa hidup kembali, dan rasa kesepian yang selama ini menghantuinya mulai memudar. Namun, di balik kebahagiaan itu, Maya juga merasakan rasa bersalah. Dia mencintai Arif,
Tetapi dia tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang tumbuh terhadap Dimas. Setiap kali dia melihat Arif pulang dari kerja, senyumnya yang hangat dan perhatian yang tulus membuatnya merasa bersalah. Dia tahu bahwa Arif tidak pernah berniat untuk menyakiti hatinya. Tetapi dia juga tahu bahwa hubungan mereka tidak lagi sama. Suatu malam, saat Maya sedang menyiapkan makan malam, dia menerima pesan dari Dimas. Maya, aku ingin bertemu lagi. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Jantung Maya berdebar. Dia tahu bahwa pertemuan itu bisa mengubah segalanya. Dia merasa terjebak antara dua dunia. Satu dunia yang nyaman dan aman bersama Arif, dan satu dunia yang penuh gairah dan ketertarikan bersama Dimas. Dia berjuang dengan perasaannya, tetapi rasa ingin tahunya lebih kuat. Maya memutuskan untuk bertemu Dimas di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Saat dia tiba, Dimas sudah menunggu dengan senyuman yang menawan. Mereka duduk di sudut kafe, dikelilingi oleh aroma kopi dan kue yang menggoda. Dimas mulai bercerita tentang perjalanan terbarunya, tetapi Maya tidak bisa fokus. Dia hanya bisa memikirkan perasaannya yang semakin dalam terhadap Dimas. Jadi, apa yang ingin kamu bicarakan? Tanya Maya, berusaha terdengar santai. Dimas menatapnya dengan serius. Aku merasa ada sesuatu yang spesial di antara kita. Maya, aku tidak bisa mengabaikannya. Maya merasakan jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa Dimas merasakan ketertarikan yang sama, tetapi dia juga tahu bahwa ini adalah jalan yang berbahaya. Dia harus memilih antara kenyamanan dan cinta sejatinya. Namun, saat Dimas meraih tangannya, Maya merasa seolah-olah semua keraguannya menghilang. Dia terjebak dalam pesona Dimas, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa hidup. Disinilah cerita Maya dimulai. Sebuah perjalanan yang penuh dengan ketegangan, keraguan, dan pilihan yang menentukan. Dia harus menghadapi kenyataan bahwa ketidakpuasan yang selama ini mengganggu hidupnya mungkin membawa konsekuensi yang tidak terduga. Apakah dia akan memilih untuk mengejar kebahagiaan yang baru ditemukan? Ataukah dia akan berjuang untuk memperbaiki hubungan yang telah dibangunnya dengan Arif? Hanya waktu yang akan menjawab pertanyaan itu. Maya duduk di kafe kecil itu, menatap Dimas yang duduk di depannya. Suasana di sekitar mereka ramai, tetapi bagi Maya, semua itu terasa samar. Hanya ada Dimas dan dirinya, terjebak dalam percakapan yang semakin mendalam. Setiap kata yang diucapkan Dimas seolah mengalir ke dalam hatinya, menyalakan kembali api yang selama ini padam. Dia merasakan ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka, sebuah tarikan yang semakin kuat. Jadi, apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Tanya Dimas, sambil menyandarkan punggungnya ke kursi. Senyumnya yang menawan membuat Maya merasa nyaman, tetapi juga cemas. Dia tahu bahwa perasaan ini bisa berbahaya. Sama saja. Bekerja, mengurus rumah, dan kadang-kadang mengikuti kelas yoga. Jawab Maya, berusaha terdengar santai. Namun, di dalam hatinya, dia merindukan lebih dari sekadar rutinitas yang membosankan. Dimas mengangguk, tetapi matanya tidak pernah lepas dari wajah Maya. Kamu tahu, aku selalu mengagumi semangatmu. Kamu selalu bisa menemukan cara untuk membuat hidupmu lebih berwarna. Maya merasa tersanjung. Kata-kata Dimas membuatnya merasa diperhatikan. Sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. Dia tersenyum, tetapi di dalam hatinya, rasa bersalah mulai menggerogoti. Dia mencintai Arif, tetapi di sisi lain, Dimas memberikan perhatian yang selama ini hilang. Dia merasa terjebak dalam dua dunia yang saling bertentangan. Setelah pertemuan itu, Maya dan Dimas semakin sering berkomunikasi. Mereka bertukar pesan setiap hari, berbagi cerita tentang kehidupan mereka, dan saling memberi dukungan emosional. Setiap pesan dari Dimas membuat Maya merasa bersemangat, seolah-olah dia memiliki seseorang yang benar-benar peduli padanya. Dia merasa hidup kembali, dan rasa kesepian yang selama ini menghantuinya mulai memudar. Namun, di balik kebahagiaan itu, Maya juga merasakan rasa bersalah yang semakin mendalam. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak merasakan hal ini. Arif adalah suaminya, orang yang telah bersamanya dalam suka dan duka. Dia tidak ingin menyakiti hati Arif, tetapi perasaan terhadap Dimas semakin sulit untuk diabaikan. Suatu malam, saat Maya sedang menyiapkan makan malam, Arif pulang dengan wajah lelah. Dia tersenyum saat melihat Maya, tetapi senyumnya tidak mampu menghilangkan rasa bersalah yang menggerogoti hati Maya. Mereka duduk bersama di meja makan,
Tetapi Maya merasa ada jarak yang tak terucapkan di antara mereka. "Bagaimana harimu?" tanya Arif, mencoba memulai percakapan. "Baik, aku mengikuti kelas yoga dan kemudian pergi ke pasar," jawab Maya, berusaha terdengar ceria. Namun, di dalam hatinya, dia merasa kosong. Arif mengangguk, tetapi Maya bisa melihat kelelahan di wajahnya. Dia tahu bahwa Arif bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi dia juga merindukan perhatian dan kasih sayang yang lebih. Dia ingin Arif melihatnya. Ingin Arif menyadari bahwa dia merasa terabaikan. Setelah makan malam, Maya pergi ke kamar dan membuka ponselnya. Dia melihat pesan dari Dimas yang menanyakan apakah mereka bisa bertemu lagi. Jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa pertemuan itu bisa mengubah segalanya. Tetapi rasa ingin tahunya lebih kuat. Dia merindukan Dimas. Merindukan perasaan hidup yang dia berikan. Maya membalas pesan Dimas dan mereka sepakat untuk bertemu di taman kota pada akhir pekan. Hari-hari menjelang pertemuan itu terasa lambat. Tetapi setiap kali dia memikirkan Dimas, hatinya berdebar-debar. Dia merasa seperti remaja yang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Dan itu membuatnya merasa hidup. Akhir pekan pun tiba. Dan Maya mengenakan gaun sederhana yang membuatnya merasa percaya diri. Saat dia tiba di taman, Dimas sudah menunggu dengan senyuman yang menawan. Mereka berjalan-jalan di antara pepohonan, berbicara tentang berbagai hal, dan Maya merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. "Ini adalah tempat favoritku," kata Dimas, menunjuk ke arah danau kecil di tengah taman. "Aku suka datang ke sini untuk berpikir." Maya mengangguk, merasakan ketenangan yang sama. "Aku juga suka tempat ini. Rasanya damai." Mereka duduk di bangku taman, dan Dimas mulai bercerita tentang impian dan harapannya. Maya mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan ketertarikan yang semakin dalam. Dimas berbicara tentang rencananya untuk membuka usaha sendiri, dan Maya bisa merasakan semangatnya. "Kadang-kadang, aku merasa hidup ini terlalu monoton," ungkap Dimas, menatap Maya dengan serius. "Aku ingin melakukan sesuatu yang berarti." Maya merasa terhubung dengan kata-kata Dimas. Dia juga merindukan sesuatu yang lebih dalam hidupnya. "Aku mengerti. Terkadang kita butuh sesuatu yang baru untuk menghidupkan kembali semangat kita." Dimas menatapnya dengan intens, dan Maya merasakan ketegangan di antara mereka. Dia tahu bahwa perasaan ini bisa berbahaya, tetapi dia tidak bisa menahan diri. Dimas meraih tangannya, dan Maya merasakan aliran listrik yang menggetarkan seluruh tubuhnya. Dia tahu bahwa ini adalah momen yang menentukan. "Jangan salah paham, Maya," kata Dimas, suaranya lembut. "Aku tidak ingin mengganggu hidupmu, tetapi aku merasa ada sesuatu yang spesial di antara kita." Maya terdiam, hatinya berdebar. Dia tahu bahwa Dimas merasakan ketertarikan yang sama, tetapi dia juga tahu bahwa ini adalah jalan yang berbahaya. Dia harus memilih antara kenyamanan dan cinta sejatinya. Namun, saat Dimas meraih tangannya, Maya merasa seolah-olah semua keraguannya menghilang. Dia terjebak dalam pesona Dimas, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa hidup. Setelah pertemuan itu, Maya merasa bingung. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan, tetapi perasaannya terhadap Dimas semakin kuat. Setiap kali dia melihat Arif, senyumnya yang hangat dan perhatian yang tulus membuatnya merasa bersalah. Dia mencintai Arif. Tetapi di sisi lain, Dimas memberikan perhatian yang selama ini hilang. Maya berusaha untuk tidak memikirkan Dimas, tetapi setiap kali ponselnya berbunyi, hatinya berdebar. Dia tahu bahwa dia harus jujur kepada dirinya sendiri. Dia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan, tetapi dia juga tidak ingin menyakiti Arif. Suatu malam, saat Maya sedang merenung di kamar, dia menerima pesan dari Dimas. "Maya, aku ingin bertemu lagi. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan." Jantung Maya berdebar. Dia tahu bahwa pertemuan itu bisa mengubah segalanya. Dia merasa terjebak antara dua dunia. Satu dunia yang nyaman dan aman bersama Arif, dan satu dunia yang penuh gairah dan ketertarikan bersama Dimas. Dia berjuang dengan perasaannya, tetapi rasa ingin tahunya lebih kuat. Maya memutuskan untuk bertemu Dimas di tempat yang sama. Saat dia tiba, Dimas sudah menunggu dengan senyuman yang menawan. Mereka duduk di bangku taman, dan Dimas mulai bercerita tentang rencananya untuk membuka usaha baru. Maya mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi hatinya berdebar-debar. "Jadi, apa yang ingin kamu bicarakan?"
Tanya Maya, berusaha terdengar santai. Dimas menatapnya dengan serius. Aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara kita. Maya, aku tidak bisa mengabaikannya. Maya merasakan jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa Dimas merasakan ketertarikan yang sama, tetapi dia juga tahu bahwa ini adalah jalan yang berbahaya. Dia harus memilih antara kenyamanan dan cinta sejatinya. Namun, saat Dimas meraih tangannya, Maya merasa seolah-olah semua keraguannya menghilang. Dia terjebak dalam pesona Dimas, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa hidup. Disinilah cerita Maya berlanjut. Sebuah perjalanan yang penuh dengan ketegangan, keraguan, dan pilihan yang menentukan. Dia harus menghadapi kenyataan bahwa ketidakpuasan yang selama ini mengganggu hidupnya mungkin membawa konsekuensi yang tidak terduga. Apakah dia akan memilih untuk mengejar kebahagiaan yang baru ditemukan? Ataukah dia akan berjuang untuk memperbaiki hubungan yang telah dibangunnya dengan Arif? Hanya waktu yang akan menjawab pertanyaan itu. Maya duduk di bangku taman, menatap Dimas yang duduk di sampingnya. Suasana malam yang tenang dan bintang-bintang yang bersinar membuat momen itu terasa semakin intens. Jantungnya berdebar-debar, dan pikirannya berputar-putar, berusaha mencerna semua yang telah terjadi. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Dimas semakin dalam, tetapi di sisi lain, dia tidak bisa mengabaikan cinta dan komitmennya kepada Arif. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan, Maya? Tanya Dimas, suaranya lembut namun penuh harapan. Aku merasa ada sesuatu yang spesial di antara kita, dan aku tidak ingin mengabaikannya. Maya terdiam, merasakan ketegangan di antara mereka. Dia tahu bahwa Dimas merasakan ketertarikan yang sama, tetapi dia juga tahu bahwa ini adalah jalan yang berbahaya. Dia harus memilih antara kenyamanan dan cinta sejatinya. Namun, saat Dimas meraih tangannya, Maya merasa seolah-olah semua keraguannya menghilang. Dia terjebak dalam pesona Dimas. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa hidup. Dimas, aku, Maya mulai, tetapi kata-katanya terhenti. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya. Di satu sisi, ada Dimas yang membuatnya merasa bersemangat dan hidup kembali. Di sisi lain, ada Arif, suaminya yang selalu ada untuknya, meskipun hubungan mereka terasa datar. Jangan merasa tertekan, Maya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini untukmu, kata Dimas, menatapnya dengan penuh perhatian. Tapi aku juga tidak ingin memaksamu untuk memilih. Maya merasa terharu. Dimas adalah sosok yang penuh pengertian, dan itu membuatnya semakin bingung. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan, tetapi perasaannya terhadap Dimas semakin kuat. Setiap kali dia melihat Arif, senyumnya yang hangat dan perhatian yang tulus membuatnya merasa bersalah. Dia mencintai Arif, tetapi di sisi lain, Dimas memberikan perhatian yang selama ini hilang. Setelah pertemuan itu, Maya merasa semakin bingung. Dia tahu bahwa dia harus jujur kepada dirinya sendiri. Dia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan, tetapi dia juga tidak ingin menyakiti Arif. Dia memutuskan untuk memberi diri waktu untuk merenung dan mencari jawaban. Maya kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Arif sudah menunggu di ruang tamu, tampak lelah setelah seharian bekerja. Dia tersenyum saat melihat Maya, tetapi senyumnya tidak mampu menghilangkan rasa bersalah yang menggerogoti hati Maya. Bagaimana harimu? Tanya Arif, mencoba memulai percakapan. Baik, aku pergi ke taman sebentar, jawab Maya, berusaha terdengar ceria. Namun, di dalam hatinya, dia merasa kosong. Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Dia berbaring di tempat tidur, memikirkan semua yang telah terjadi. Dia mencintai Arif, tetapi dia juga merindukan Dimas. Dia merasa terjebak dalam dua dunia yang saling bertentangan. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan, tetapi perasaannya semakin rumit. Keesokan harinya, Maya memutuskan untuk berbicara dengan Arif. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus menyimpan perasaannya. Dia harus jujur, meskipun itu mungkin menyakiti Arif. Setelah makan malam, Maya mengajak Arif duduk di teras. Arif, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan, kata Maya, suaranya bergetar. Dia merasa cemas, tetapi dia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Arif menatapnya dengan serius. Apa itu, Maya? Kamu terlihat cemas. Maya menarik napas dalam-dalam. Aku merasa kita sudah lama tidak berbicara dari hati ke hati.
Aku merasa ada yang hilang dalam hubungan kita. Arif terdiam, dan Maya bisa melihat kerutan di dahi suaminya. Apa maksudmu? Kita baik-baik saja, kan? Tidak, Arif. Aku merasa terjebak dalam rutinitas. Aku merindukan momen-momen kecil yang membuat kita merasa hidup. Ungkap Maya, air mata mulai menggenang di matanya. Aku merasa kesepian. Arif menatapnya dengan penuh perhatian. Maya, aku minta maaf jika aku membuatmu merasa seperti itu. Aku bekerja keras untuk kita, tetapi aku tidak ingin kamu merasa terabaikan. Maya merasa hatinya bergetar. Dia tahu bahwa Arif mencintainya, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus jujur tentang perasaannya terhadap Dimas. Ada seseorang yang membuatku merasa hidup kembali. Arif. Seseorang yang memberikan perhatian yang aku rindukan. Arif terdiam, dan Maya bisa melihat ekspresi kecewa di wajahnya. Siapa dia? Maya merasa terjebak. Dia tidak ingin menyakiti Arif, tetapi dia juga tidak bisa terus berbohong. Dia adalah teman lama, Dimas. Kami bertemu lagi baru-baru ini, dan dia membuatku merasa diperhatikan. Arif menatapnya dengan serius, dan Maya bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Jadi, kamu menyukainya? Maya merasa hatinya hancur. Aku tidak tahu, Arif. Aku merasa bingung. Aku mencintaimu, tetapi aku juga merindukan sesuatu yang lebih. Arif menghela napas, tampak kecewa. Maya, aku tidak ingin kehilanganmu. Aku mencintaimu, tetapi aku juga tidak bisa memaksamu untuk tetap bersamaku jika kamu merasa tidak bahagia. Maya merasa air mata mengalir di pipinya. Dia tidak ingin menyakiti Arif, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan perasaannya. Aku tidak ingin kehilanganmu, Arif. Aku ingin berjuang untuk kita. Arif mengangguk, tetapi Maya bisa melihat kesedihan di matanya. Jika kamu ingin memberi kesempatan pada hubunganmu dengan Dimas, aku tidak bisa menghentikanmu. Tetapi aku juga tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Maya merasa hatinya hancur. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan, tetapi perasaannya semakin rumit. Dia mencintai Arif, tetapi dia juga merindukan Dimas. Dia merasa terjebak dalam dua dunia yang saling bertentangan. Setelah percakapan itu, Maya merasa semakin bingung. Dia tahu bahwa dia harus memilih, tetapi perasaannya terhadap Dimas semakin kuat. Setiap kali dia melihat Arif, senyumnya yang hangat dan perhatian yang tulus membuatnya merasa bersalah. Dia mencintai Arif, tetapi di sisi lain, Dimas memberikan perhatian yang selama ini hilang. Maya memutuskan untuk bertemu Dimas sekali lagi. Dia tahu bahwa pertemuan itu bisa mengubah segalanya, tetapi dia merasa perlu untuk mendengarkan hatinya. Saat mereka bertemu di taman, Dimas menatapnya dengan penuh harapan. Maya, aku senang kamu datang, kata Dimas. Senyumnya membuat jantung Maya berdebar. Aku ingin berbicara tentang kita. Maya merasa cemas. Dimas, aku merasa bingung. Aku mencintai suamiku, tetapi aku juga merindukanmu. Dimas mengangguk, tetapi matanya menunjukkan rasa sakit. Aku mengerti. Aku tidak ingin memaksamu untuk memilih, tetapi aku merasa ada sesuatu yang lebih di antara kita. Maya merasakan air mata menggenang di matanya. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan. Dimas, aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku mencintai Arif, tetapi aku juga merindukan perhatian dan kasih sayang yang aku dapatkan darimu. Dimas menatapnya dengan serius. Maya, aku tidak ingin menjadi alasan kamu menyakiti suamimu. Aku hanya ingin kamu bahagia. Maya merasa hatinya hancur. Dia tahu bahwa dia harus memilih antara dua cinta yang berbeda. Dia mencintai Arif, tetapi dia juga merindukan Dimas. Dia merasa terjebak dalam dua dunia yang saling bertentangan. Akhirnya, Maya memutuskan untuk kembali kepada Arif. Dia tahu bahwa cinta sejati tidak hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang komitmen dan pengertian. Dia ingin berjuang untuk hubungan mereka, meskipun itu berarti melepaskan Dimas. Saat dia kembali ke rumah, Maya merasa tenang. Dia tahu bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat. Dia ingin memperbaiki hubungan dengan Arif, dan dia bertekad untuk melakukannya. Dia ingin menunjukkan kepada Arif bahwa dia mencintainya dan ingin berjuang untuk mereka. Maya dan Arif mulai berbicara lebih terbuka tentang perasaan mereka.
Mereka berusaha untuk saling mendengarkan dan memahami satu sama lain. Meskipun perjalanan mereka tidak mudah, Maya merasa bahwa cinta mereka semakin kuat. Disinilah cerita Maya berakhir. Sebuah perjalanan yang penuh dengan ketegangan, keraguan, dan pilihan yang menentukan. Dia belajar bahwa cinta sejati memerlukan usaha dan komitmen. Meskipun godaan ada, dia menyadari bahwa cinta yang tulus dan pengertian yang dalam adalah hal yang lebih berharga. Maya bertekad untuk memperbaiki hubungan dengan Arif, dan dia tahu bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya.